Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 dan kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi Lukas 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan hari ini, tentunya dengan OIA. Mari siapkan diri kita untuk terima berkat dan pesan Tuhan melalui Renungan 79 hari ini. Mari kita akan mengobservasi terlebih dahulu kisah yang terdapat di dalam perikop ini. Kita dapat melihat di dalam peristiwa di sini ada beberapa tokoh yang dicatat, ditulis di dalamnya, yaitu ada Maria dari Magdala dan Yohana, kemudian Maria ibu Yakobus, dan kemudian juga ada perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka. Kemudian di sini kita juga menemukan ada dua orang malaikat Tuhan yang menjaga kubur Tuhan Yesus, dan kemudian ada rasul-rasul, termasuk di dalamnya ada Petrus. Nah, di dalam kisah ini, dalam peristiwa ini kita dapat menemukan suatu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, di mana saat perempuan-perempuan itu ke kubur Tuhan Yesus hendak membawa rempah-rempah, ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Dan mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Mengapa Tuhan Yesus bisa bangkit? Mengapa Tuhan Yesus mayatnya tidak ada lagi di dalam kuburnya? Ya, di sini tentunya kita dapat melihat ada satu alasan yang sangat luar biasa, yaitu karena dari kebangkitan Tuhan Yesus atas maut inilah yang akan memberikan keselamatan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus pun memang sudah sempat menyatakannya atau menyampaikan tentang kebangkitannya ini kepada umat-umat Tuhan, kepada pengikut-pengikutnya, terlebih khusus para rasul-rasul yang kita bisa lihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan tentang kebangkitannya, ya, bagaimana dia akan disalibkan dan namun dia akan bangkit kembali. Oleh sebab itu inilah yang terjadi, apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu yang benar-benar nyata. Tuhan Yesus mati namun dia bangkit kembali. Nah, peristiwa ini kita dapat melihat tentunya terjadi di sekitar kubur Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi di suatu pagi, ya, di mana pagi-pagi benar pada hari pertama di minggu itu. Nah, di sini kita dapat melihat tokoh-tokoh yang ada dalam kisah ini kemudian juga memberikan respon terhadap peristiwa yang terjadi. Kita dapat melihat bahwa perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi, ketika mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di sana, mereka termangu-mangu, ya. Mereka kebingungan, mereka terheran-heran karena mereka tidak tahu di mana mayat Tuhan Yesus. Mereka juga sangat ketakutan ketika ada malaikat Tuhan yang kemudian menyampaikan pesan kepada mereka. Ya, kemudian ketika para perempuan-perempuan ini sudah mendapatkan pesan, ya, informasi dari malaikat Tuhan, kemudian mereka lekas-lekas pergi untuk menjumpai para rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Namun ketika para perempuan itu menyampaikan informasi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, rasul-rasul yang ada di sana tidak percaya. Mereka berpikir seakan-akan itu hanya omong kosong, ya, apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan tersebut. Namun Petrus kita dapat melihat dikatakan dia langsung bangun, dia bangkit, lalu cepat-cepat pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dan di sana dia pada akhirnya menemukan bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada, dan dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang telah terjadi karena dia tidak tahu di mana mayat Tuhan Yesus berada. Dan informasi yang disampaikan bahwa Yesus bangkit, namun masih ada keraguan-raguan, ketidakpercayaan dalam diri mereka. Nah, itulah observasi yang kita bisa temukan dari peristiwa yang terdapat dalam perikop ini. Kemudian interpretasinya.
Dalam kisah ini, para perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus yang baru meninggal. Mereka membawa rempah-rempah sesuai dengan kebiasaan mereka pada saat itu. Dan saat masuk ke dalam kubur, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Dan tentunya mereka ketakutan, mereka bingung, mereka terkejut. Yang tadinya mereka berharap untuk dapat menemukan mayat Tuhan Yesus supaya dapat mereka merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus tersebut. Namun ternyata mereka justru menerima yang jauh lebih dahsyat, bahkan melampaui dari harapan mereka. Yang mereka harapkan adalah mereka bisa menemukan mayat atau jasad Tuhan Yesus yang sudah mati. Tetapi ketika mereka sampai di kubur tersebut, mereka justru mendapatkan hal yang lebih luar biasa. Mereka memang tidak menemui mayat Tuhan Yesus, tapi mereka mendapatkan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup kembali. Ini adalah sesuatu yang sungguh dahsyat, ya, yang lebih dari yang diharapkan. Nah, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Judul renungan firman Tuhan kita hari ini yaitu lebih dari yang diharapkan. Ya, bagaimana ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit ini, yang disaksikan oleh para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit sehingga mayatnya memang tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Ini terbukti karena ada dua malaikat yang sudah menyampaikannya kepada perempuan, yang menjelaskan dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus pun memang sudah menyampaikannya kepada mereka. Nah, dari peristiwa ini pelajaran apa yang dapat kita terima yang tentunya memberkati dan menguatkan kita? Yaitu di sini kita belajar bahwa di dalam Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan lebih dari yang kita harapkan, bahkan jauh melampaui harapan-harapan kita. Namun hal ini tentunya akan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kita. Bukan karena keinginan kita, bukan karena kita memaksa Tuhan, tapi semuanya terjadi semata-mata hanya karena kehendak Tuhan. Dan asalkan apa yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di hadapan Allah, maka Allah akan mengizinkan, menghendaki di mana kita dapat menerima, bisa memiliki sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. 1 Korintus 2 ayat 9 firman Tuhan di sana berkata, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sudah juga dibuktikan Tuhan Yesus ketika Dia bangkit dari kematian. Bahwa kita umat-umat Tuhan di dalam Dia, ya Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami berkat yang luar biasa. Yaitu harapan kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Tetapi kita ingat dan harus sadar sesuai dengan ayat tadi bahwa hal ini berlaku, yaitu kita mendapat sesuatu yang melebihi apa yang kita harapkan. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita saat kita sungguh-sungguh dan tulus mengasihi Tuhan. Ya, dalam ayat 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, bahwa semuanya itu akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, aplikasinya Bapak Ibu, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menerima sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan? Yaitu adalah dengan mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan. Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya. Tidak hanya dari perkataan kita mengasihi Tuhan, bahkan dari segenap hati kita, jiwa kita, seluruh akal budi kita, perbuatan kita, semuanya harus menunjukkan sikap kasih, cinta kepada Tuhan Yesus. Kasihi ke Tuhan melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, sikap kita yang baik dan benar, yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, sesuai juga dengan hukum-hukum yang berlaku di sekitar kita, norma-norma yang ada. Kita hidup benar di tengah-tengah masyarakat, kita juga hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian kasihi Tuhan melalui hidup yang taat, setia, tekun, melakukan kehendak Tuhan. Ya, baik itu pelayanan, kita beribadah, kita berdoa, hal-hal rohani, hal-hal keagamaan yang kita harus lakukan untuk kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan.
Kemudian kasih Tuhan melalui apa? Melalui hati dan pikiran yang bersih, serta selalu ingat dan sadar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan tentunya. Ya, kemudian juga kasih Tuhan melalui iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Percaya, yakini bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan kuasa Tuhan itu nyata. Oleh sebab itu maka kita akan mendapatkan hal yang lebih dari yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Mari kita percaya dan terus dekat kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, Tuhan dapat menghendaki kita untuk menerima hal-hal yang jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan dan mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu, bahkan buat berkat yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini, yaitu kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berharap penuh kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena di dalamnya Tuhan dapat menghendaki kami untuk menerima hal-hal yang lebih dari yang kami harapkan di dalam Engkau. Tuhan, bawa seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD LSAD Magelang hendak hidup dalam kelegaan sebab kami mencari titah-titah-Mu. Kami hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu dan kami sudah terima dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.